Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Setiap hari Engkau selalu berikan hal baru untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami tahu hari ini pun Engkau mau meneduhkan hati kami untuk berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengajar kami, memberikan kepada kami hikmat wahyu dan pengertian. Supaya lewat itu semua Tuhan kami boleh semakin menangkap firman-Mu, belajar daripadamu Tuhan, dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara atas waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming. Kita akan merenungkan bagaimana hidup kita ini memiliki arti, berkualitas, punya mutu gitulah kira-kira. Karena saya percaya kalau kita semua mau beli barang juga pasti kita akan pengen tahu seberapa kualitas daripada barang yang kita beli itu. Filipi 2 ayat 12 mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini dikatakan jelas bahwa setelah hidup kita terima keselamatan, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Beberapa waktu yang lalu sempat saya juga katakan, kita itu jangan punya iman cuma pas-pasan. Kita harus punya extra faith. Kita harus punya iman yang lebih. Kenapa? Iman pas-pasan sekedar kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Dan memang itu terjadi dan kita akan diselamatkan untuk hidup yang kekal. Tetapi sementara kita hidup di dunia, kita butuh iman yang berbeda. Artinya iman yang untuk menghadapi tantangan, kebutuhan, persoalan, pergumulan kita. Dan gak bisa cuma pakai iman kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita perlu untuk mengembangkan dan itulah mengerjakan keselamatan kita. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dikatakan dengan takut dan gentar. Artinya ada standar tertentu yang harus kita lakukan untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Dan itulah yang saya renungkan dan saya pikirkan sebagai kualitas hidup. Kualitas hidup kita bagaimana kita sebagai orang percaya. Kita itu mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Apa itu yang namanya takut dan gentar? Pasti ada standar tertentu sebagai orang Kristen sehingga kita boleh terlihat, nampak hidup kekristenan kita menjadi berbeda. Nah, kualitas itu apa? Kita tahu kualitas adalah sebuah tingkat baik atau buruknya mutunya. Jadi mutu kekristenan kita itu juga akan terlihat di dunia seberapa jauh mutu kekristenan kita. Nah, bagaimana kita hidup dapat berkualitas? Saya melihat kehidupan Daniel. Kita lihat Daniel 1 ayat 8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sebenarnya sangat beralasan kalau Daniel itu makan makanan raja. Dia diundang, dipanggil sebagai orang-orang pinternya bangsa Yehuda untuk dipekerjakan sebagai pejabat di istana. Tapi pada saat itu statusnya adalah bangsa tawanan. Nah, jadi kalau dia bisa masuk ke istana itu satu privilege yang luar biasa, satu penghargaan dan satu penilaian yang luar biasa, dia bisa ada di istana. Sangat beralasan kalau Daniel bilang, ya aku kan bagaimana ya, karena aku ini sedang dipersiapkan untuk menjadi tokoh di bangsa itu. Mumpung ada kesempatan. Kalau enggak aku akan seperti rakyat yang lain, tawanan yang hidupnya bukan hidup yang merdeka. Tapi ini sebuah peluang dan kesempatan. Tetapi kita bisa lihat di sini bagaimana Daniel mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana dia mau hidup berkualitas di depan Tuhan. Yaitu dengan sebuah ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Karena Daniel tahu banget
bahwa semua santapan raja, anggur yang biasa diminum raja, itu makanan-makanan terlarang buat bangsa Yahudi. Dan karena itu dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Banyak orang kualitas hidupnya tidak diperhatikan karena nggak punya ketetapan hati. Saya mau lempeng, saya mau jujur, saya mau bersih, saya mau tulus, saya mau taat. Itu adalah sebuah keputusan hati, ketetapan hati. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel. Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Nah kalau kita seringkali ya dikit-dikit kompromi lah gitu. Nggak apa-apa bohong-bohong dikit. Yang penting buat kebaikan, nggak ada bohong yang untuk kebaikan itu. Jadi bagaimana kita memilih kualitas hidup, dan kita tahu kalau kita baca di kitab Daniel bagaimana Tuhan mengerjakan begitu banyak perkara dalam kehidupan Daniel ketika dia punya ketetapan hati. Dan pada waktu dia berketetapan hati, dia bernegosiasi dengan pegawai yang menyiapkan makanan, walaupun diragukan tapi dibuktikan aja lah 10 hari. Dan ternyata Tuhan menyertai Daniel. Ketetapan hatinya dipakai benar-benar dijawab oleh Tuhan ketika dia makan makanan yang tidak najis. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki keadaan tubuh yang lebih daripada yang lain. Nah kita bisa lihat di sini bagaimana ketetapan hati itu. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya yang pertama dulu, jangan kedua. Yang artinya Tuhan, Paulus mengingatkan kita bahwa sebenarnya tubuh kita itu harus dipakai sebagai persembahan. Persembahan yang bukan persembahan yang mati, dikatakan persembahan yang hidup. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan, dalam ketetapan Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu adalah kualitas ibadah kita. Jadi ibadah kita itu bukan sekedar ketika kita datang ke Gracia, ketika kita datang ke persekutuan, kita rajin untuk ikut PA, kita rajin untuk melayani, dan itu sudah cukup. Tidak, tapi ada ketetapan hati untuk memberikan hidup kita itu kudus, dan itulah yang berkualitas. Ayat 2, dan dikatakan kemudian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan kita tuh sama persis dengan dunia. Kita seringkali kalau di Gracia kita semua malaikat ya. Kalau di Gracia kita semua gampang untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Karena temennya semua orang-orang Gracia. Tapi nanti kalau kita sudah keluar dan kita mulai bergabung dengan dunia dalam pekerjaan kita, mungkin kita tidak bekerja di ladang yang sama, kita bekerja di tempat perusahaan-perusahaan sekuler yang ketemu orang-orang yang tidak semua anak-anak Tuhan. Nah di situ adakah kita punya perubahan, perbedaan kita dengan mereka harus ada karena kita punya Kristus, dan mungkin teman-teman kita itu belum kenal Kristus, dan itu harus ada. Dikatakan kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, sebab dunia sedang membawa kita kepada hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan kehendak Kristus. Kalau dunia bilang sekarang ini kalau enggak bohong nggak bisa dagang. Sekarang ini kalau kita jujur nanti nggak akan mujur gitu. Itu dunia bilang. Tetapi Tuhan bilang kita nggak boleh sama seperti dunia. Apa yang dikatakan dunia, biarlah itu dunia sendiri. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Sikap hidup kita harus berbeda dengan yang lain. Sikap hidup kita harus mencerminkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan, sudah ditebus oleh Kristus. Kalau kita bisa seperti itu, baru kita bisa membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada 3, baik, berkenan, dan sempurna. Banyak orang suka bilang gini, saya itu gak ngerti Tuhan itu maunya apa. Kenapa? Karena kita gak pernah memperbaharui budi kita. Kita tidak mau belajar bagaimana karakter kita harus dibentuk menjadi karakter Kristus. Kita pikir ya dari sononya saya udah begini, udah gak bisa, sudah jadi watak. Gak bisa
ubahkan? Saya bilang bisa. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi masalahnya adalah apakah kita punya hati yang berketetapan untuk berubah. Seringkali tidak terjadi perubahan karena kita yang tidak mau berubah. Tetapi itu firman Tuhan mengatakan kamu harus mengalami pembaharuan budi. Saya ngalami seperti itu. Walaupun sekarang ya belum baik gitu. Tapi saya belajar. Dulu saya seringkali memaksakan orang harus sama seperti saya. Kalau saya bisa begini, kamu ya harus bisa begini. Tapi saya belajar banyak kejedurnya, banyak kepentoknya, banyak ngalami hal-hal yang justru menyulitkan hidup saya. Ketika saya nggak pernah bisa memahami orang lain, menuntut orang lain seperti kita, padahal kita sendiri aja belum tentu benar. Tapi kita selalu menuntut dan kebanyakan orang seperti itu. Tapi saya belajar bagaimana saya bisa mengerti orang lain. Lewat proses tentunya. Lewat banyak kejedur. Tapi yang paling banyak saya mendapat teladan adalah suami saya. Saya seperti Rerea, kita punya pasangan yang susah sekali diajak untuk berantem ya. Saya bilang saya nggak punya sparring partner yang pas untuk berantem. Karena dia nggak pernah mau diajak berantem. Tapi saya belajar memahami, bagaimana sikap suami saya memahami pembantu, memahami karyawan, memahami orang lain. Dan saya tahu, iya memang itu yang harus. Dan itu mengubah. Dan bukan itu saja, banyak hal mengubah hidup saya. Saya pernah kemarin cerita di PA saya bilang, waktu saya baru pertama kali pindah dari Jakarta ke Cirebon, saya bilang gitu. Saya itu di Jakarta itu udah punya kegiatan di gereja, di kampus, udah jadi WL, udah pokoknya melayani deh, banyak pelayanan di sana. Tapi saya bilang Tuhan bicara sama saya lewat firman, Tuhan bicara kalau saya saat teduh, Tuhan menolong saya lewat lagu-lagu dan sebagainya. Tapi saya baru tahu untuk mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna ketika saya pindah ke Cirebon. Ketika kemudian saya berkenalan dengan Ibu Nani, oh mau apapun tuh tanya Tuhan ya. Kalau dulu saya nggak tanya Tuhan, saya bukan tanya Tuhan tapi minta restu Tuhan. Banyak kan orang Kristen kan gitu, minta restu. Saya pengen gini Tuhan, ayo Tuhan engkau tolong aku, dan Tuhan nolong. Saya ini Tuhan tolong ini, Tuhan nolong. Tapi sekarang semakin saya belajar, ternyata kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan kita. Dan itulah pembaharuan budi, di mana kita mau punya hati yang dibentuk oleh Tuhan. Salah satu pengalaman saya pernah punya karyawan. Karyawan ini saya itu apa-apa kalau ngomong pengennya cepat dikerjain. Apa-apa pengen cepat gitu. Tapi ini karyawan ini susah sekali. Kalau saya ngomong 1, 2, 3 baru dikerjain. Sampai saya lama-lama kesel dan tidak kepengen ketemu dia. Tapi saya doakan, saya berdoa. Akhirnya Tuhan itu membukakan, bukan dia yang harus berubah tapi saya yang harus berubah. Dan ternyata waktu saya belajar berubah apa? Berubah sabar, berubah ngerti. Mungkin dia itu punya pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Karena kadang-kadang begitu ya. Saya sendiri lihat orang kadang-kadang gini. Saya beberapa waktu lalu saya tuh pulang ke Jakarta ya, lagi Imlek. Mami saya memang sudah sepuh ya. Dia suruh pembantu gitu. Suruh pembantu begini. Pembantu lagi mau ngerjain ini, dia sudah perintahkan yang kedua. Pembantunya belum selesai yang kedua sudah perintahkan ketiga. Saya duduk di situ melihat pengen ketawa. Mami, dia kan harus ngerjain ini, tadi belum selesai sudah gitu. Tetapi kemudian saya berpikir, dulu saya begitu juga terhadap karyawan saya tuh, mungkin dia tuh punya pekerjaan lain yang menjadi tugas dia, kemudian saya tambahin tugas, saya pengen yang ini, nyetop yang itu. Tanpa ngerti itu kalau di stop itu tidak gampang. Tapi ketika saya mulai memahami dia, berubah tuh perasaan saya ya. Ini orang kok sekarang gesit ya. Kok orang sekarang kok cepet ya. Ternyata proses itu
membentuk saya, pembaharuan budi. Mari kita hidup mau diubah, karena kita itu mungkin mutunya masih belum baik. Dan saya yakin pasti sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus, mutu kita itu terus harus ditingkatkan. Kita harus menjadi manusia yang berkualitas semakin baik. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita terus berubah, lama-lama kita mulai ngerti. Saya mulai ngerti ketika saya pindah di Cirebon. Oh, apapun tanya Tuhan ya. Gitu. Nah, sampai Tuhan itu ngomong, yang Ibu Nani suka bilang sampai klop, sampai kita ngerti Tuhan itu. Jadi saya belajar, apapun jadi tanya Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk membangun sebuah kualitas adalah dengan hati yang mau diubah, hati yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Itu penting sekali. Kemauan untuk kita hidup berkenan, kemauan untuk hidup menyukakan Tuhan, kemauan untuk hidup dengan standar Tuhan. Itu harus keputusan dari hati, dan itu yang dilakukan oleh Daniel. Yang kedua, kita akan baca 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah. Dia ini Saul, ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Lanjut. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ini peristiwa bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan pada saat Saul lagi tidur bersama dengan tentaranya dan panglimanya, tapi Daud datang, Daud ambil tombaknya. Sebenarnya bisa tancapin aja tombaknya di kepalanya Saul, mati dan beres. Dan kalau itu terjadi, kesempatan Daud jadi raja lebih cepat. Karena memang Daud itu sudah dinubuatkan bahwa dia yang akan menggantikan Saul dan dia yang akan menjadi raja. Jadi sebenarnya itu sangat membantu kepentingan Daud daripada Daud jadi buronan terus tanpa salah dikejar-kejar sama Saul karena iri hati. Jadi Daud ini punya kesempatan untuk mempercepat bagaimana dia bisa jadi raja. Kan Tuhan sudah janji, kan Tuhan sudah nubuatkan. Tapi itu tidak dilakukan Daud. Kenapa? Karena Daud tahu ada kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kualitas hidup kalau kita ngerti kepentingan yang tertinggi untuk kita kerjakan. Kepentingan Daud adalah dia membunuh Saul dan dia jadi raja. Tapi Daud tahu ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu perkenanan Tuhan. Jadi Daud memilih yang kedua. Lebih baik Tuhan sendiri yang mengerjakan. Entah dia nanti mati, terbunuh waktu perang, entah dia nanti memang sudah tua. Kalau sudah tua tuh nunggu tua, nunggu mati itu kayaknya lama. Tapi bagi Daud kepentingan Tuhan itu lebih penting, yaitu perkenanan Tuhan atas hidupnya. Kita sering kali kalau sudah dapat nubuatan kemudian ada tanda-tanda kira-kira yang benar tuh. Kita berusaha dong, kan Tuhan udah janji, terus kita bantu-bantu Tuhan supaya cepat jadi. Dan itu sebenarnya ujungnya adalah kita sedang meninggikan kepentingan kita sendiri. Tapi mari kita belajar Daud mengerti bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi dan tertinggi adalah Tuhan. Karena Tuhan itu cari orang yang berkenan di hatinya. Dan perkenanan itulah yang dicari oleh Daud. Sehingga Daud tidak pusing kapan dia mau jadi raja. Kapan dia mau benar-benar nubuatan Tuhan, pengurapan yang sudah diberikan itu akan terlaksana. Dia gak pusing. Karena dia tahu Tuhan punya waktu untuk mengangkat dia jadi raja. Jadi bagaimana hidup kita berkualitas. Mari kita utamakan kepentingan Tuhan buat hidup kita. Seringkali ujung-ujung dari semua keputusan kita itu karena untuk kepentingan kita.
supaya kita nyaman, supaya kita enak, supaya kita lebih merasa diberkati gitu ya. Tapi padahal ada sesuatu yang Tuhan inginkan lebih itu. Jadi mari kita belajar mencari kepentingan Tuhan. Tuhan itu tidak kepingin kita menderita. Saya yakin Tuhan gak kepingin. Yang Tuhan kepingin hidup kita adalah hidup yang diberkati. Hidup yang merasakan kemenangan. Tetapi Tuhan harus membentuk kita supaya kita itu pas waktu kita dapat kemenangan itu. Kalau kita sekarang menang terus sombong. Contohnya Haman. Begitu dia dikasih kedudukan sama raja, nggak tahan dia. Jadi orang yang paling sombong. Mordekai nggak mau bersujud di depan dia. Dia udah pusing. Hanya oleh satu orang yang menurut saya receh lah kayak begitu diurusin. Tapi dia rasanya jengkel. Bahkan dia mikir kalau saya cuma mau bunuh dia, saya mau mencelakakan dia, itu enggak pas. Sekalian aja bangsanya semua. Kenapa? Karena dia enggak punya wadah yang pas untuk ditinggikan. Sehingga ketika dia ditinggikan sedikit aja udah sombongnya selangit. Kayak dia yang punya dunia dan punya kehidupan. Kita juga harus perhatikan itu. Bagaimana ketika kita mendapat privilege Tuhan, sudah pas belum apa yang kita mesti lakukan? Gak bisa seenaknya. Oh saya sudah jadi pemimpin, jadi saya bisa bertindak seenaknya. Hati-hati, seorang pemimpin akan dituntut lebih lagi daripada anak buahnya. Karena itu jangan kita menganggap bahwa kita pemimpin, kita punya kuasa. Tapi justru Tuhan mengatakan siapa yang jadi pemimpin itu yang jadi pelayan. Jadi kita harus melayani orang-orang yang ada di bawah kita. Amsal 15 ayat 24 yang ketiga. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Jadi sebenarnya yang Tuhan sediakan untuk kita meningkatkan kualitas itu sudah pasti. Yaitu kita akan dibawa ke atas. Tapi syaratnya adalah kita hidup menjadi orang yang berakal budi. Seringkali kita justru menunjukkan kebodohan hidup kita. Jadi hidup kita itu menurun bukan naik ke atas. Mazmur 32 ayat 9 mengatakan demikian. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Kuda atau bagal itu sebenarnya perkawinan antara kuda jantan dan keledai betina. Bagal itu nggak pernah punya keturunan. Fungsi bagal termasuk juga kuda, cuma bisa bawa beban. Jadi cuma dari kekuatannya aja, makanya ada bilang horsepower gitu ya. Kekuatan kuda atau bagal tidak berakal, makanya dikendalikan dengan tali kekang. Kalau enggak dia nggak bisa dia lakukan sesuatu yang baik, itu nggak bisa. Dia seperti kuda liar lah. Harus ada tali dan kekang. The Message mengatakan bagus sekali. Don't be ordinary like a horse or mule that needs bit and bridle to stay on track. Artinya apa? Kamu itu jangan suka liar atau kasar atau liar lah karep dewek seperti kuda atau bagal yang butuh tali kekang. Kalau enggak kamu enggak bisa di jalur Tuhan. Stay on track. Di tracknya orang Kristen kamu tuh enggak bisa jalan gitu. Kudu dikekang, kudu ada talinya. Kan kita tahu ya kalau kusir itu kan kalau mengendalikan kuda delman itu dia mesti tarik. Oh mau lurus ya lurus. Begitu mau kanan kudu ditarik ke kanan. Nah kita sebagai orang Kristen juga seringkali begitu. Tapi Tuhan bilang kamu jangan seperti itu. Kamu tetap di tracknya Tuhan walaupun gak perlu kekang. Artinya apa? Kita sudah punya kualitas hidup yang terus berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita akan naik ke atas karena itu yang Tuhan mau. Banyak orang ya, dulu lah bukan sekarang. Sekarang sih semua baik-baik. Dulu, kalau Ibu Nani dulu kan sering pelayanan keluar kan. Ke mana, ke Jawa Timur, kemana, ke luar negeri, pokoknya sering kan pergi-pergi. Nanti nih kalau Ibu Nani lagi pergi, pelayan-pelayan yang PW dikit aja.
Tapi herannya suka tahu aja loh kapan Ibu Nani datang. Rupanya suka nanya-nanya. Begitu udah datang, datanglah orangnya. Saya itu suka greget sama yang kayak gitu ya. Saya deketin, jangan cari muka. Kalau mami datang, kamunya datang ya. Tapi itu dulu saya, kalau sekarang udahlah receh-receh begitu nggak usah diurusin, didoain aja. Tapi dulu begitu. Mudah-mudahan sekarang nggak ada. Rasanya nggak ada ya, Mam. Amin. Jadi jangan karena kita datang, kita keluar dari track ketika tidak ada induk semang kita. Kita langsung masuk ke track ketika ada Ibu Nani loh, Ibu Nani. Hati-hati loh ada Ibu Nani. Saya pernah diceritain guru, tapi waktu saya di negara tetangga. Tahu nggak Miss? Waktu saya ngurus di sekolah yang lain. Dulu kalau Miss Ina datang, begitu mobilnya datang, wah kita langsung siap-siap. Semua harus bersih, semua harus benar. Tapi kalau nggak ada, ya sudahlah sebodoh. Itu adalah kuda atau bagal yang harus tali kekang. Tapi kalau kita mau hidup kekristenan kita berkualitas, Ibu Nani datang, Ibu Nani lagi pelayanan, siapapun kita tetap on the track. Harusnya seperti itu. Kita tidak akan berkurang, kita bahkan kita tahu, oh Ibu Nani lagi pergi. Apa yang saya bisa lakukan ya untuk mendukung praise and worship ini, untuk lebih indah lagi, lebih luar biasa lagi. Harusnya begitu. Dan itulah kedewasaan hidup kita. Hidup berkualitas itu hidup yang memberi kontribusi buat kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan saya itu udah bermanfaat belum sih buat kerajaan Allah? Yang jawab Tuhan sendiri, saya tidak tahu. Saya sendiri pun perlu bertanya. Sebenarnya saya itu punya kontribusi enggak buat kerajaan Allah? Tapi itu perlu kita tanyakan setiap hari. Apa yang bisa saya berikan untuk kerajaan Allah itu menjadi datang ke dunia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita tidak jadi batu sandungan, tetapi kita bisa menjadi berkat. Dan kita percaya bahwa hidup yang berkualitas dalam iman kita, hidup yang terus memiliki standar Tuhan, itu harus menjadi sebuah tujuan buat hidup kita. Supaya Tuhan pada waktunya akan bilang, aku berkenan dengan engkau. Dan percayalah, kalau kita terus membangun hidup kita, memiliki kualitas sesuai dengan standar surga, standar kerajaan Allah, maka kita akan naik dan tidak pernah turun. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kata kontribusi itu bagus banget ya. Jadi memang kalau kita lihat tentang kata-kata kontribusi itu seolah-olah mengenai masalah perekonomian. Tapi kita secara rohani, kita itu bisa setiap hari ngontrol hidup saudara dan saya. Hari ini nih Tuhan, aku membuat kontribusi ke kamu apa? Apa yang saya bisa memberikan sesuatu yang membuat Tuhan suka. Itu kontribusi, ikut ambil bagian untuk memberikan sesuatu yang sangat berkualitas. Sampai Tuhan itu mengatakan, nah yang ini loh nak yang aku suka. Nah, kalau setiap hari kita bisa untuk memberikan hal seperti itu kepada Tuhan, hidup kita pasti naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kita belajar untuk saat-saat ini sudah dapat dikatakan ya di penghujung daripada akhir zaman ini, saudara. Karena kita harus tahu saat Tuhan datang untuk mengangkat kita di awan-awan, itu dunia masih ada. Jangan dikira dunia itu sudah tidak ada. Masih ada. Gedung ini juga masih ada. Ya. Orang-orang di Sion juga masih ada. Saat Tuhan jemput kita di awan-awan. Jadi semua masih ada. Nah, sekarang
apa yang kita bisa kontribusikan buat Tuhan. Apa yang kita bisa berikan yang terbaik, yang berkualitas, yang membuat Tuhan suka. Karena itu yang dibawa. Ya. Semua kita kalau tidak kerja ya gak dapat duit ya, dapat dikatakan. Betul, kerja harus sungguh-sungguh. Ya. Melakukan segala sesuatu harus sungguh-sungguh. Mempunyai kontribusi buat gedung ini, kontribusi buat keluarga, kontribusi buat semua yang Tuhan percayakan buat saudara saya, itu penting banget. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah beri kontribusi buat Tuhan lebih dahulu daripada semuanya. Maka hidup kita akan naik dan tidak pernah turun. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat semua yang Engkau berikan buat kami pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kami mengerjakan segala sesuatu, terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Kami boleh Tuhan untuk mendengar akan apa yang Engkau berikan, benih-benih kehidupan. Buat kami boleh menyerap, bukan sekedar masuk kuping kiri dan keluar kuping kiri lagi Tuhan. Tapi benar-benar kami boleh merasakan ada perkara-perkara yang ajaib yang boleh kami terima, dan kami boleh benar-benar mencerna akan segala sesuatu, membuat kami boleh bertumbuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap akan terus menjadi pendoa buat bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini benar-benar merupakan suatu pilot project daripada-Mu. Menjadi contoh yang luar biasa Tuhan di negara-negara lain. Kami tetap berdoa, biarlah Engkau yang akan terus memimpin kami sampai kami tetap boleh menjadi pendoa buat bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa ini. Kami tetap berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Engkau yang akan menolong Bapak Presiden kami. Engkau pagari dengan pagar yang daripada-Mu. Berikan damai sejahtera-Mu. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan. Untuk dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir daripada pemerintahannya. Dan kami mau menyerahkan pemerintahan yang selanjutnya. Untuk dapat meneruskan semua program-program yang ada. Jangan sampai Tuhan pemimpin-pemimpin atau oknum-oknum yang tidak puas akan menghancurkan semuanya. Tuhan, kami berdoa, biarlah negara ini jangan dihancurkan, melainkan terus dibangun mencapai sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini juga kami mau menyerahkan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, tempat ini adalah tempat doa. Kami minta di dalam nama-Mu, karena kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mendengar doa kami. Semua pergumulan kami, baik mengenai sakit penyakit, baik mengenai ekonomi, baik mengenai keluarga. Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, baik mengenai bisnis maupun pekerjaan-pekerjaan kami. Bapa, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ini waktunya Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu. Silakan saudara berdoa dengan semua pergumulan masing-masing.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menolong kami. Janji-Mu adalah janji ya dan amin. Oleh karena itu kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa saat ini untuk keadaan cuaca Tuhan. Tetap kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan. Kami juga minta pada saat ini daya tahan tubuh yang baru masuk dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Kami terima dengan iman yang daripada-Mu, dengan percaya bahwa Engkaulah yang sanggup memberi kekuatan kesehatan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan semua program-program yang ada ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Program tentang pemulihan Pondok Daud. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Biar program akhir bulan depan adalah program yang daripada-Mu. Kami melakukan karena Engkau yang menyuruhkan untuk kami lakukan. Dan biarlah kami meresponi akan semuanya ini Tuhan. Dan kami boleh memberikan akan kontribusi yang benar-benar menyenangkan hati-Mu. Yang berkualitas seperti yang Kau mau. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang baik di taman ini Tuhan. Dan kami setiap hari boleh menikmati akan keajaiban-Mu. Bahwa Engkau Bapa yang ajaib. Dan inilah minyak kepahlawanan memasuki akan hidup kami setiap hari. Sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan, dalam pengikutan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata dan telinga kami pun terus ada dalam kontrol daripada-Mu, bibir kami dan hati kami pun Tuhan. Tolong akan hidup kami, supaya kami tetap ada dalam jalur-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami percaya Kau akan hancurkan Tuhan. Bapa, hari ini tetap kami mau bekerja, berkati tangan kami yang kami pakai bekerja. Berkati kaki kami Tuhan yang kami pakai untuk berjalan. Tolong Tuhan, biar hari ini kami ada dalam track yang daripada-Mu. Dan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar berkualitas. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar setiap tingkah laku perbuatan kami Tuhan menjadi contoh dan teladan untuk orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.